Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur datang ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat curahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa berucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukra. Ada 5 hal yang mana jika orang itu diberikan oleh Allah kesempatan melakukan 5 hal ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut 5 hal. Jadi ada 5 perkara yang mana kesemuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jika Allah menghendaki seseorang melakukan 5 hal ini, maka orang tersebut akan dikehendaki oleh Allah diberikan kenugrahan 5 perkara. Yang pertama, la yu'tillahu asyukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Tidak diberikan kepada seseorang tersebut dalam jiwanya ada rasa syukur, kecuali seseorang tersebut telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika seseorang itu dikehendaki oleh Allah bisa bersyukur, maka ketahuilah orang tersebut suatu saat akan ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini senada dengan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ketika kau bersyukur kepada Allah, ketika kita mau bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, maka ketahuilah Allah akan memberikan kepada kita tambahan dari kenikmatan. Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu syukur? Syukur adalah pengakuan dari seorang hamba bahwa seorang hamba ini satu, tidak mampu melakukan apapun kecuali itu adalah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bentuknya kenikmatan, baik yang bersifat kenikmatan yang ada dalam bentuk tubuh kita, kenikmatan yang kita rasakan dalam bentuk kesehari-harian, mulai makan, kesehatan, dan yang lain sebagainya, atau bentuk kenikmatan kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap apapun yang kita alami, yang kita lakukan, maka iringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diilustrasikan mulai bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu artinya bahwa kita ini tidak bisa melakukan apapun tanpa kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita bisa aktivitas yang lain, kita bisa makan, kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Bahkan saat beribadah pun kita akan bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, jadi kembali lagi bahwa syukur itu adalah pengakuan diri kepada Allah. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu rahimakumullah, teringat akan satu kisah. Di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, hiduplah seorang hamba Allah yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup selama 500 tahun. Hidup selama 500 tahun, diberikan kesempatan oleh Allah hidup selama 500 tahun. Bapak Ibu rahimakumullah, selama 500 tahun hamba Allah ini hidup di dunia tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau marratan, walaupun sekali dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya satu ketika sakaratul maut datang menjemputnya, dia meninggal dunia, dan di yaumil qiyamah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat yaumil hisab, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya fulan bin fulan, wahai hambaku, wahai fulan bin fulan, udkhulil jannata birahmati. Hai fulan bin fulan, masuklah kau ke dalam surgaku dengan sebab rahmatku. Dengan sebab rahmatku. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar perintah dari Allah, mendengar dawuh dari Allah yang seperti itu, udkhulil jannata birahmati, masuklah ke dalam surgaku dengan sebab rahmatku. Fulan bin fulan atau hamba tadi berpikir dan mencoba untuk protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya ini hidup ya Allah di dunia 500 tahun. Saya hidup di dunia 500 tahun ya Allah. Selama 500 tahun ya Allah, saya murni hidup saya hanya beribadah kepadamu ya Allah. Sekalipun saya tidak pernah bermaksiat kepadamu ya Allah. Walau marratan, saya tidak pernah melanggar akan perintah-perintahmu. Kemudian Allah menjawab, lalu apa yang kau inginkan? Ya Allah, rasa-rasanya kok gak enak ya Allah, jika saya ini masuk ke dalam surgamu ya Allah dengan sebab rahmat. Oleh karena itu, rubahlah ya Allah, saya ini masuk ke dalam surgamu tapi dengan sebab amalku selama hidup di dunia. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, rupanya fulan bin fulan, orang ini, hamba ini ingin masuk ke dalam surganya Allah dengan sebab amalnya selama hidup di dunia. Dia tidak ingin masuk ke dalam surga dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil dan Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ketahuilah, ini hambaku akan aku masukkan ke dalam surgaku, akan tetapi dia tidak mau. Dia tidak mau masuk ke dalam surga dengan rahmat, dengan belas kasihan. Akan tetapi ya Allah, akan tetapi wahai Jibril, dia ingin masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya selama 500 tahun di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, ibarat orang bekerja, ketika sore hari dia diberi upah oleh majikannya. Saat mengatakan majikannya kepada fulan, kepada pegawainya, pekerja ini mengatakan, wahai pekerjaku, wahai saudaraku, ini aku beri kau uang 500.000, atau saya beri uang kamu uang 200.000 atau 100.000. Ketahuilah ini adalah hadiah dari saya.
ini adalah hadiah dari saya. Tentu seorang pekerja, seorang kuli, seorang tukang atau yang lainnya ketika diberi uang seperti itu dengan ucapan ini adalah hadiah dari saya, tentu dia protes. Fulan ini, hamba ini ingin melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingin dia masuk ke dalam surganya Allah dengan sebab rahmatnya Allah, dengan sebab belas kasihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia ingin masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya yang selama 500 tahun dilakukan di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya Allah dawuh kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, timbang amalnya. Timbang amalnya selama 500 di dunia, mulai apa saja dia lakukan, sholatnya, puasanya, zakatnya, bahkan haji dan yang lainnya. Timbang lalu bandingkan dengan dengan nikmatku yang aku berikan waktu di dunia. Amalnya yang sebegitu banyaknya kau timbang lalu kau bandingkan dengan nikmat yang kuberikan dan dinikmati waktu di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak lama kemudian malaikat datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, perintahmu sudah aku lakukan. Aku telah menimbang amalnya dari mulai 1 sampai sekian, dari mulai dia hidup sampai dia mati. Apapun amal yang dilakukan, saya sudah timbang. Saya bandingkan dengan nikmatmu ya Allah. Ternyata kalau hitung-hitungan ya Allah, fulan bin fulan ini ya Allah tidak layak ya Allah masuk ke dalam surgamu. Fulan bin fulan ini ya Allah ternyata amalnya yang begitu banyak tidak sebanding dengan nikmat yang kau berikan, walau hanya berupa mata. Walau hanya berupa mata, nikmat yang kau berikan ini tidak sebanding dengan amalnya sewaktu hidup di dunia. Oleh karena itu ya Allah, jika hidup ini hitung-hitungan, jika hidup ini hitung-hitungan antara amal dan nikmat yang kau berikan, tentu fulan bin fulan ini tidak layak masuk surgamu ya Allah. Justru dia lebih layak kalau masuk nerakamu ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, dari kisah ini mari kita kembali introspeksi diri kita. Jadi segala pemberian Allah, segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita syukuri. Bahkan saat kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah minnah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bersabda, seandainya Allah memberikan aku musibah, seandainya musibah datang kepadaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya tetap bersyukur. Maka saya tetap bersyukur. Karena apa? Jika Allah mau, Allah bisa memberikan kepadaku yang lebih berat. Satu contoh, harta kita hilang. Kita punya uang 1 juta, hilanglah 200.000. Tentu dalam hati kita akan berpikir dan kecewa dan lain sebagainya. Tapi ketika saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Khalifatur Rasyidin mengatakan bahwa Allah mampu memberikan yang lebih besar. Uang yang 1 juta mending hanya 200.000 yang hilang. Padahal Allah kuasa. Allah kuasa menghilangkan semuanya. Allah mampu menghilangkan uang 1 juta, bisa hilang semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, di saat kita diberikan panen oleh Allah, yang terutama profesi tani, biasanya ketika kita panen mendapatkan 1 ton, 2 ton dan sebagainya. Karena pada saat ini kita hanya mendapatkan 1 ton, yang biasanya 2 ton kita hanya mendapatkan 1 ton. Ini kalau Sayyidina Umar berkata, Allah mampu, Allah kuasa untuk menghilangkan semuanya. Allah mampu dan kuasa untuk menghilangkan dari 1 ton untuk hilang semuanya. 2 ton yang bisa kita dapat setiap panennya hilang semuanya, itu mampu.
akan tetapi Allah masih berbelas kasih kepada kita, hanya 1 ton yang nilai. Sekali lagi saudara-saudaraku, jika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, jika seseorang itu diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersyukur, maka bersyukurlah. Karena dalam waktu yang tidak lama, apa yang diberikan oleh Allah akan ditambah. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan ditambah kepada kita.